Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung akan membawakan sebuah materi yakni tentang hypnoteaching pada mata kuliah Etika Profesi Guru PAI dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Aziz Ki MPDI dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama Hamam Ali Aryadillah, kedua Muhammad Hafidz Ibnu Sultan, yang ketiga Muhammad Irfan Zidni, keempat Sinta Dewi Masitoh, dan yang terakhir Tolaatul Lutfi Al-Amri. Selamat menyaksikan. Di sini akan menerangkan definisi dan pengertian dari hipnosis. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengenal luas bahwasannya hipnosis atau hipnotis ini perbuatan yang jelek, jahat, dan merugikan orang lain. Hipnosis berasal dari kata hipnos yang berarti tidur. Namun, hipnosis itu sendiri bukanlah tidur. Menurut Kamus Encarta, kata hipnosis memiliki makna yang pertama, kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada orang di mana mereka memberikan respon pada pertanyaan yang diajukan dan sangat terbuka dan reseptif terhadap sugesti yang diberikan oleh hipnotis. Dan yang kedua adalah teknik atau praktik dalam mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam kondisi hipnosis atau ke bawah alam sadar mereka. Menurut Milton Erickson berpendapat bahwa hipnosis adalah suatu metode berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal yang persuasif dan sugestif kepada seseorang sehingga dia lebih menjadi kreatif, seperti berimajinasi dengan emosional dan terbuka wawasan internalnya. Kemudian bereaksi baik persetujuan ataupun penolakan sesuatu dengan sistem nilai dasar spiritual yang dimiliki. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni hypnoteaching. Apa itu hypnoteaching? Hypnoteaching berasal dari dua kata, yakni hypno dan teaching. Hypno berarti tidur dan teaching berarti pembelajaran. Nah, untuk pengertiannya, hypnoteaching bukan berarti belajar sambil tidur ya. Tapi, hypnoteaching merupakan suatu metode pembelajaran yang digunakan dengan cara menghipnotis para peserta didik melalui sugesti-sugesti yang diberikan oleh si hipnotis. Lalu, siapa hipnotis tersebut? Lalu, apa pengertian dari sugesti? Jadi, hipnotis ialah orang yang melakukan hipnosis atau bisa juga dilakukan oleh seorang guru. Kemudian, sugesti ialah suatu rangkaian kata atau kalimat yang disampaikan dengan cara tertentu dan dalam situasi tertentu pula, sehingga dapat memberikan pengaruh bagi mereka yang mendengarkannya sesuai dengan maksud dan tujuan sugesti tersebut. Dalam hypnoteaching terdapat beberapa unsur agar proses pembelajaran dengan metode ini berjalan dengan lancar. Untuk yang pertama yakni penampilan guru. Guru harusnya berpakaian serba rapi. Penampilan yang baik akan melahirkan rasa percaya diri dari seorang tenaga pendidik serta dapat memiliki daya tarik untuk peserta didik. Maka dari itu, penampilan cukup penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yakni sikap empatik dan rasa simpatik. Sebagai tenaga pendidik, kita diharuskan untuk memiliki kedua sikap ini karena jika terdapat permasalahan dalam siswa, kita tidak bisa diam saja. Kita harus merespon, kita harus cepat tanggap tentang apa yang dirasakan oleh siswa agar di saat pembelajaran siswa lebih merasa nyaman terhadap kita karena rasa empatik dan simpati yang kita miliki. Kemudian penggunaan bahasa. Dalam pembelajaran, bahasa sangat utama. Tutur bahasa melambangkan isi hati. Dengan kata lain, apa yang keluar dari mulut kita melambangkan keadaan hati dan perasaan. Guru yang baik hendaknya memiliki kosakata dan bahasa yang baik pula. Tentunya yang enak didengar, bisa menahan emosi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam ucapannya. Apabila kita dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, kita dapat dengan mudah mengajak ataupun dapat dengan mudah memberikan ilmu kita kepada peserta didik, dan peserta didik pula dapat dengan mudah untuk menerima ilmu yang kita berikan. Kemudian peraga. Ketika kita melakukan metode ini, peraga penting untuk dilakukan dalam proses pembelajaran metode hypnoteaching. Contohnya, apabila kita tengah mengajar di taman kanak-kanak ataupun sekolah dasar,
kita memberikan arahan angkat tangan, maka guru pun harus memberikan peraga angkat tangan. Maka dari itu, otomatis para siswa terhipnotis terhadap ucapan kita. Yang terakhir, motivasi siswa dengan cara cerita ataupun kisah. Mungkin siswa dapat saja bosan dengan cara pembelajaran kita yang monoton ataupun yang hanya itu-itu saja. Nah, cara ini dapat kita lakukan, yakni dengan memberikan cerita ataupun suatu kisah. Apabila media dalam sekolah tersebut memadai, maka kita dapat memberikan sebuah film ataupun cerita. Agar apa? Agar anak dapat termotivasi dari cerita yang kita sampaikan. Karena apabila kita menayangkan cerita, maka anak tersebut akan terhipnotis dan akan fokus terhadap materi yang kita sampaikan. Walaupun itu tidak kita sampaikan secara langsung, namun dapat melalui pesan tersirat dari cerita yang ditayangkan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan poin D tentang fungsi hypnotizing. Fungsi dari metode pembelajaran hypnotizing ialah menghilangkan mental block para peserta didik, yakni bentuk ketidakyakinan dalam diri yang berasal dari pikiran luar sadar yang akan ditransfer ke alam sadar. Selama mental block tidak diatasi, kita akan sulit berhasil karena pikiran luar sadar akan menyatakan segala upaya apapun. Yang kedua, memotivasi para peserta didik agar lebih senang belajar. Kita sebagai mentor, bagaimana caranya kita memotivasi peserta didik agar lebih giat dalam belajarnya. Yang ketiga, untuk mempermudah menguasai pikiran para peserta didik pada saat proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Nah, ini mungkin para peserta didik kita harus menanamkan percaya diri kepada peserta didik agar bisa menguasai apa yang telah kita sampaikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni di poin E sekarang, penerapan hypnoteaching dalam proses pembelajaran. Teaching ini merupakan bagian dari ilmu hipnotis yang merupakan teknik atau seni komunikasi alam bawah sadar, memberikan sugesti agar para siswa tertarik mendengar, memahami, dan imajinatif saat penyampaian materi disajikan oleh pendidik. Nah, di sini Ibnu Hajar mengemukakan. Ibnu Hajar adalah seorang ilmuwan Islam. Di sini beliau mengemukakan beberapa langkah dasar yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan metode hypnoteaching ini. Jadi yang pertama yaitu niat dan motivasi dalam diri sendiri. Nah, yang kedua, packing. Packing ini adalah menyamakan posisi dengan siswa ataupun menggunakan teknik. Bahasa yang digunakan ialah bahasa yang trending atau bahasa yang biasa atau bahasa yang terkenal seperti itu. Nah, jadi seorang pendidik bisa mengolah pembahasan materi dengan bahasa yang mungkin trending saat itu. Dan yang ketiga yakni leading. Leading ini guru harus memimpin atau mengarahkan suatu pembahasan setelah packing. Jadi yang dilakukan ini leading setelah packing. Kemudian yang keempat, gunakan kata positif. Jadi seorang pengajar itu harus menggunakan bahasa yang positif, bukan bahasa yang negatif. Jadi sebelum guru itu mengajar harus melatih dulu pembahasannya. Jangan sampai nanti ketika di depan terlepas menggunakan bahasa-bahasa yang salah. Jadi seorang guru itu wajib menyampaikan materi dengan bahasa-bahasa yang positif, bahasa-bahasa yang sopan. Kemudian yang kelima, berikan pujian. Jadi ketika ada siswamu yang berprestasi ataupun memiliki keunggulan, jadi harus memberikan pujian. Kemudian jangan pilih kasih juga dengan yang belum berprestasi. Mungkin kalian harus memberikan semangat yang lebih, motivasi pada siswa. Kemudian yang terakhir,
Yang keenam itu modeling. Seorang guru itu harus menjadi figur utama bagi siswa-siswanya, ya. Berperilaku yang baik, berperilaku yang sopan, mengajarkan yang baik dari tingkah laku, ucapan, itu adalah salah satu yang utama dari teknik hypnoteaching. Dalam dunia pembelajaran hypnoteaching, kita akan ditemukan dengan kalimat critical area siswa. Maksudnya apa sih? Yaitu di mana aktivitas siswa berada pada level yang cukup signifikan, di mana informasi akan lebih sulit diterima. Dalam kondisi ini, siswa akan menolak informasi-informasi yang bertentangan dengan keinginannya. Namun hal ini dapat diatasi. Sebelum mengatasi, maka guru harus memenuhi ataupun harus dapat mengetahui beberapa hal di bawah ini. Andri Hakim mengungkapkan bahwa untuk dapat menembus CA atau critical area, seorang guru harus memahami beberapa hal dalam proses hipnosis diantaranya. Yang pertama, relaxation. Proses pembelajaran harus dimulai dengan suasana yang menyenangkan, yang dapat membuat siswa rileks. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita untuk menembus seorang pelajar? Ya, ini dengan suasana yang menyenangkan, yang bisa membuat seorang pelajar itu suka dengan apa yang kita jelaskan. Yang kedua, main focus dan alpha state. Hipnosis dalam pembelajaran bekerja pada level gelombang alpha, yaitu mengkondisikan siswa untuk memasuki kondisi hipnosis. Dalam kondisi ini, siswa diharapkan lebih mudah merekam informasi ke dalam memori jangka panjang. Jadi kita sebagai guru harus menghipnotis bagaimana caranya seorang siswa itu bisa menangkap materi kita yang kita jelaskan sebagai seorang guru untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya ketika dijelaskan paham, pulang dari sekolah lupa. Tapi apa yang dijelaskan ketika kita jelaskan akan ingat dengan waktu yang jangka panjang. Yang ketiga, komunikasi bawah sadar. Komunikasi terkadang kurang efektif dan efisien. Yang ketiga ini, bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang guru, untuk mengambil alih perhatian seorang siswa, yakni harus memulai dengan komunikasi dua arah dari hati ke hati. Jadi antara guru dan muridnya itu saling menyatu. Di gurunya dengan muridnya enak, dan juga murid dengan gurunya juga suka, agar apa yang disampaikan oleh seorang guru itu bisa ditangkap dengan mudah oleh seorang murid atau pelajar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mewakili anggota kelompok mohon maaf. Dan kepada Allah mohon ampun. Jangan lupa like, subscribe, dan share, karena semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.